Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tita selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 158 Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, terutama ada Bapak Widodo selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 158 Jakarta. Yang dihormati Ibu Hajah Diah Rosida selaku Wakil Sapras dan Bapak Ibu tim daripada SMP Negeri 158 Jakarta. Puji syukur kita mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kepada sore hari ini kita sama-sama diberikan kehidupan yang nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kompil kita pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita dapat sapa oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini untuk kompil kita hari ini kita akan memberikan bantuan daripada guru kita, yaitu Bapak Selamat. Kebetulan Bapak Selamat pada hari ini beliau mendapatkan tugas, yaitu dari PPKG, Program Pengembangan Guru PJOK. Dan hari ini kebetulan beliau sudah masuk ke RTL, yaitu rencana tindak lanjut daripada program-program yang sudah Bapak Selamat laksanakan. Dan hari ini kebetulan tugasnya dari RTL, di mana RTL itu membutuhkan kompil kita. Maka pada hari ini kita mengadakan kompil khusus untuk guru PJOK kita kepada Bapak Selamat. Untuk acara kami tidak banyak memperbanyak mukadimah. Yang pertama adalah sambutan oleh kepala sekolah. Nanti langsung soloron akan disampaikan oleh Bapak Selamat. Sehabis acara presentasi Bapak Selamat mungkin kita ada refleksi sedikit. Habis refleksi kita tutup, kemudian kita akan foto bersama untuk pelengkapan daripada video tugas daripada Bapak Selamat. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan pengarahan sekaligus sambutan dari RTL yang akan disampaikan oleh Bapak Selamat nanti. Mari Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Semangat ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah menyampaikan secara gamblang pengarahan sebagai berkah daripada Bapak Selamat nanti untuk memberikan presentasi pada hari ini. Nah, sebagai narasumber kita kasih close untuk Bapak Selamat. Bapak di depan, kita di sini aja Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 158 yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini masih memberi nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kelompok belajar SMP Negeri 158. Nah, saya di sini akan menyampaikan yaitu tugas dari saya ya dalam mengikuti saya sebagai siswa ya program pengembangan keprofesian guru pendidikan jasmani dan olahraga tahun 2024 ya. Saya mohon sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu
semua saya silakan untuk berdiri terus begitu semua. Pak, kalau saya tangan begini, ya aku Ria Siaga. Ria Siaga ya. Bukan aku Ria Siaga. Ria Saragi. Kalau saya tangannya begini, aku senang penggalang. Ya, kalau saya tangannya begini, aku gagah penegak. Kalau saya begini, aku hormat pembina. Ya, iya. Penggalang penegak. Mas ini? Iya. Ini penegak. Hormat pembina. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Saya. Aku senang penggalang, aku gagah penegak, aku hormat pembina, aku Ria Siaga, aku senang penggalang, aku hormat pembina, aku hormat penggalang, aku Ria Siaga, aku hormat pembina. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu semua ya. Nah, saya akan menyampaikan ya program tindak lanjut yang tugas dari kami yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pertama yaitu latar belakang. Nah, yang pertama adalah kesehatan. Ya, kesehatan dengan jalan kaki akan menyehatkan jantung, pernapasan dan kebugaran otot ya jantung ya. Yaitu yang kedua yaitu dari aspek sosial akan mempererat hubungan silaturahmi dengan murid, dengan guru ya, guru dengan guru dan guru dengan murid, karena di dalam perjalanan itu bisa sambil ya ngobrol berkomunikasi yang kadang-kadang Bu Risti sama Bu Afisa diam-diam kayak giliran jalan berdua sambil ngobrol cerita gitu kan. Jadi nah itu. Nah kemudian masa edukasi yaitu penyebaran gaya hidup sehat, pentingnya aktivitas jasmani ya. Yes. Terus kemudian yaitu ini olahraga yang paling murah, biayanya murah. Kalau kita dibandingkan dengan olahraga yang lain, bulu tangkis mahal, pokoknya di basket perlu lapangan yang luas kali ini ya cukup murah ya. Nah kemudian tujuan program ini adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik bagi guru dan murid hingga tidak mudah terserang penyakit ya. Kalau kita ini bugar ya pasti tidak dapat penyakit. Apa yang dimaksud bugar itu adalah kemampuan kita untuk melakukan aktivitas ya tanpa mengalami kelelahan berarti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melakukan aktivitas sehari-hari aja nggak bisa, berarti nggak sehat, nggak bugar. Kalau bugar itu bisa sehari-hari tanpa kelelahan berarti ya. Itu. Kalau kebugarannya tinggi ditambah lagi ya kegiatannya. Bapak Ibu habis ngajar masih bisa melakukan ke klub senam aerobik gitu, masih kuat, berarti kebugaran Ibu tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mampunya bugarnya hanya ngajar saja, setelah ngajar ya sudah berarti ya sedang aja. Tapi kalau ngajar nggak kuat, ngajar aja udah sampai jam 2 udah nggak kuat, jam 1 udah kelelahan ya, berarti rendah ya gitu Pak. Hasilnya kalau masalah kebugaran. Nah terus kemudian membiasakan siswa untuk melakukan aktivitas fisik sehingga jadi anak yang sehat, cerdas, dan bahagia ya. Ini seperti disampaikan oleh Bu Basuh tadi, jadi ya biasaan ya itu tujuannya ya. Terus ya kemudian nah
Ini yang pertama tujuan ini meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Nah, ini tujuannya meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Nah, capaiannya adalah peningkatan kebugaran kepada siswa dan guru. Nah, langkahnya merencanakan kegiatan jalan pagi, ya, merencanakan jalan pagi. Ya. Terus kemudian hasil yang diharapkan sehat, bugar, nah, aktif dan disiplin di semua peserta didik, ya. Jadi situ kan mengandung pendidikan disiplin, di mana dalam jalan itu harus ya memperhatikan lingkungan, mana di trotoar, aturan lalu lintas itu harapannya membangun situ. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kebugaran dan kesehatan, yaitu menjadwalkan tiap hari Rabu jalan pagi dengan teratur dan aman, ya. Itu kita ya sudah kita biasa kita laksanakan. Nah, langkah-langkahnya yaitu mempersiapkan rute yang dilalui, ya, yang dilalui dan pembimbingnya, ya. Kemudian, nah sini maksudnya mempersiapkan rute yang dilalui dan pembimbingnya siapa? Kita kan biasakan pembimbing siapa? Wali kelas, ya, wali kelas, ya itu. Nah, terus kemudian hasil yang diharapkan membiasakan hidup sehat, bukan teratur aktif alam sekitar, ya, dan disiplin di semua peserta didik ini. Sambil jalan lihat lingkungan, oh itu bagus ini, sambil kita merasa bersyukur, ya, bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa ini, yang menikmati lingkungan alam dengan jalan di lingkungan kita. Nah, terus kemudian yaitu struktur program dalam komunitas belajar, ya. Ini perencanaan setiap hari Rabu tiap minggunya pukul 06.30, ya, sampai 07.30. Nah, terus kemudian yang kedua pelaksanaan. Nah, keliling lingkungan SMP Negeri 158 yang mana berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran serta pengarahan kepada siswa sebelum dan sesudah kegiatan, ya. Jadi tadi anak-anak diarahkan jalannya jangan apa bergantian banyak-banyak dua saja, gitu, ya. Tapi ya namanya ya susah, ya, kadang-kadang kita sudah kita informasikan seperti itu. Nah, terus kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dan minta umpan balik kepada warga sekolah untuk perbaikan selanjutnya, ya, untuk perbaikan selanjutnya evaluasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu dokumentasi, ya. Ini melakukan dokumentasi berupa video atau foto. Nah, kemudian kapasitas atau aset yang dimiliki, aset yang dimiliki ini yaitu aset manusia, ya, modal manusia, ya. Itu di sekolah ya asetnya kepala sekolah, guru, teknik dan peserta didik, ya. Bisa juga wali murid, ya, wali murid bisa. Nah, modal sosial, ya, modal sosial yaitu koordinasi atau komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Tadi yang berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, ya, itu. Dan kalau kita biasanya di mata pelajaran dikatakan bukan model sosial, tapi kolaborasi, ya, kolaborasi. Kita di ini juga saya modal sosial, ya. Nah, kemudian yang ketiga modal lingkungan. Modal lingkungan yaitu lapangan sekolah dan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar ya, yaitu sekolah kan halaman ini sekolah, kemudian jalan atau rute yang kita lalui, ini namanya modal lingkungan. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini, nah, melakukan dokumentasi bentuk foto, ya, atau membuat umpan balik kegiatan, yang kedua membuat umpan balik kegiatan, kemudian yang ketiga membuat rencana perbaikan, ya, untuk rencana selanjutnya, ya, untuk rencana selanjutnya.
Ya, terus kemungkinan tantangan, ya, kemungkinan tantangan, ya. Nah, kemungkinan cuaca, tantangannya apa? Kalau cuaca itu yaitu kondisi hujan atau angin kencang, ya. Ini ya. Nah, solusinya gimana? Rencanakan perlengkapan kuda payung, bawa jas hujan atau tempat berlindung kalau angin kencang gitu. Tapi ya jangan berlindung kalau ini disarankan sebagai pembeli kan kita jangan berlindung di bawah pohon gitu kan, bahaya ya. Kita kadang-kadang kalau waktu hujan berlindung di bawah pohon itu sebenarnya di bawah tebing, kalau di luar ini di sini nggak ada ya, itu berbahaya. Nah, terus kemudian logistik ya, kemungkinan logistik yaitu pengaturan rute yang tidak jelas atau tanda sehingga mengganggu kelancaran kegiatan. Nah, itu yang tidak jelas. Nah, maka solusinya adalah menentukan rute dan pasang tanda-tanda seharusnya. Nah, kalau kita yang kita lakukan nggak pasang tanda-tanda, tapi guru mendahului ya, mengarahkan rutenya. Nah, kemudian ada yang paling belakang sampainya gurunya ya, paling belakang. Jadi anak itu jangan sampai ditinggal. Kalau istilahnya apa itu sapu jagat, sapu jagat. Kalau ada mobil itu sapu jagat, jadi yang berangkat paling belakangan, sampainya paling belakangan untuk mengatasi kalau terjadi anak-anak yang terjadi masalah apa. Nah, kemudian keamanan dan kesehatan, yaitu tantangannya biasanya cedera dan kelelahan ya. Belum sampai sekolah ada anak yang cedera. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita harus bersiap solusinya ya, yaitu menyediakan obat ya, obat-obat. Nah, kemudian obat kesehatan, kemudian atau peralatan P3K ya, bagi yang mendampingi harusnya ada ya. Tapi kalau menurut kesehatan sekarang itu memberikan obat tidak boleh ya, nggak boleh. Obat yang dimasukkan, maksudnya yang diminum itu nggak boleh. Kalau P3K itu yang boleh, kecuali obat itu yang punya sendiri, istilahnya udah bawa sendiri dia dari pabrik. Kita tidak boleh memberikan obat ya, itu kita harus perhatikan seperti kita diumumkan begitu ya. Sekarang tidak sediakan anak minta obat ini sebaiknya jangan dikasih ya, kalau obat yang diminum ini, kecuali kalau obatnya dia sendiri. Nah, kemudian yaitu kemungkinan koordinasi tim ya, ini tantangannya ya, kurangnya koordinasi pendamping dengan pendamping dan koordinasi pendamping dengan pendamping dan siswa dengan pendamping ya. Ini kadang-kadang kan tantangannya biasa ini kelas ini mana, waktu mana ini, itu tantangannya ya, dalam kemungkinan ya koordinasi tim. Nah, solusinya apa? Yaitu koordinasi yang baik antara wali kelas dan guru dan peserta didik. Jadi harus ada koordinasi supaya kegiatan itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, cukup sekian, hanya itu aja. Ya, singkat. Nah, saya mohon Ibu Putri coba mumpun memberikan umpan balik terhadap dari ini ya. Dari siapa? Putri yang dipilih, putri yang sekel. Sekel semua kan? Melebihi malah. Udah Di sini. Harus ke sana biar kelihatan di video-video. Maju aja. Ya. Maju Maju aja, Bu. Putri maju di video.
Udah dipilih kok. Ya, maju. Jangan salahin teks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya sehingga saya dapat mengungkapkan sedikit terkait dengan balik yang telah dilaksanakan terkait program dari Pak Slamet sebelumnya, rencana tindak lanjut ya yang telah dilaksanakan, bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program seperti yang hari Rabu gitu ya, yang program sehat jasmani memang perlu sudah bagus, dan kita perlu tingkatkan lagi untuk kedepannya juga kerjasama antara guru dan siswa perlu kita tingkatkan lebih lanjut gitu ya Pak ya, dan programnya juga kegiatannya juga sudah bagus lah ya untuk kita semuanya, dan perlu dipertahankan saja untuk kita. Kita coba. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki, yang cowok. Pak Selamat yatim. Laki-laki. Yang laki, cowok. Pak Selamat. Ya, terima kasih kepada ini. Nah, ini sekarang saya minta tanggapan musuh kita dalam kamar ini. Pak Roni, ya, kemarin ini. Musuh dalam kamar. Apa itu ya? Terima kasih Pak Selamat, yang saya hormati Pak Sekolah dan para wakil. Mungkin saya tidak akan menjelaskan program Pak Selamat sangat bagus menurut saya. Dan ini yang harus kita lakukan bersama-sama, terutama dalam pengawasan anak-anak. Kita dibutuhkan untuk kekompakan lagi, apalagi pada saat jalan bersama. Karena kita di sini jalannya di pinggir jalan raya ya, pinggir jalan raya, dan yang pasti jalan raya Klender itu ternyata udah habis Bu, sama pedagang. Otomatis kita ke jalan rayanya pada saat jalan. Jadi dibutuhkan lagi untuk para wali kelas tadi yang disampaikan Pak Selamat untuk kerjasama untuk mendampingi anak-anak. Dan untuk tindak lanjut tadi yang dikhawatirkan kondisi anak-anak yang tidak memungkinkan, mungkin ada yang lagi sakit dipaksakan ikut jalan, nah terus dia tidak sanggup, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini nanti program dari sekolah mungkin ada pendampingan Pak ya, pendampingan mungkin baik dari PMI atau mungkin dia bawa motor atau apapun, PMR gitu. Maaf bukan PMI, PMR ya, kita PMI aja PMR ya. Kalau PMR mendampingi mungkin boleh pakai motor untuk mengatasi jika ada mungkin yang jatuh sesuai dipakai betadin, terus mungkin yang lelah bisa dipopong gitu ya, bisa dipapa. Mungkin kalau yang laki-laki bisa ditandu, yang perempuan saya gendong sendiri masih kurang gitu. Mungkin lu tahu mungkin itu saja Mas Selamat. Terima kasih Mas Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian satu lagi dari Pak Untung ya. Oke, terima kasih Pak Selamat. Oke, terima kasih apa yang disampaikan Pak Selamat. Kemudian yang mengkoordinasi mereka itu saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu wali kelas, saya tidak bosan-bosan, tidak sungkan-sungkan untuk mengingatkan wali kelas yang biasanya datang telat. Ya, kita akan konsisten, kita akan continue, habitnya akan kita butuhkan, jangan sampai telat. Telat sedikit dimandang mata oleh anak-anak, telat sedikit berasa di anak-anak. Makanya keteladanan kita habitnya akan dibutuhkan oleh Pak Selamat, apalagi tim komunikasi tim tadi yang susah katanya. Komunikasi itu susah. Kalau komunikasi dengan siswa mungkin akan lebih gampang. Tapi komunikasi dengan tim itu yang nggak susah. Apalagi kadang-kadang merasa senior, merasa ego, merasa paling cakep. Nah itu yang membuat diri kita itu berkurang. Saya rasa untuk komunikasi tim lebih bagus. Kita punya sinergi yang setengah itu kita absen ke dinas, anak-anak sudah siap. Saya sebelum setengah 7 sudah siap-siap, sudah setuju dan mengingatkan pada siswa untuk siap. Jangan sampai siswa sudah siap
tapi Bapak Guru daripada jalan tadi itu. Nah itu yang dilihat daripada anak-anak kita. Itu pesawat yang penting keteladanan, habit kita rubah untuk kemajuan 158. Terima kasih. Yang terakhir ya, saya mohon tanggapan atau komentar dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, waktu dan persilakan. Baik, terima kasih Pak Slamet. Tentunya program Pak Slamet ini bagus sekali. Mungkin ada beberapa perbaikan atau evaluasi di dalam kegiatan. Memang di sini kita harus evaluasi itu siswanya. Ya, indikator keberhasilannya apakah kita sudah berhasil atau belum melaksanakan kegiatan di hari Rabu. Ya, itu yang utama. Misalnya yang bugar kita catat berapa orang yang selama ini mengalami anemia gitu ya. Kemudian mungkin kurang darah sebagai macam ya. Anemia sama ya, kurang darah ya. Ya, atau nggak konsentrasi belajarnya atau kurang semangat. Contoh kayak senam itu belum ya, kita lihat indikatornya semangat lagi loyo gitu. Nah itu mungkin itu tambahan saya. Mungkin kita tetap melihat mana kira-kira kita kegiatan kita berhasil atau tidak, itu harus ada perubahan di situ ya. Apa meningkat nggak semangatnya, atau anak jalan-jalan atau makin sehat atau tidak ya. Nah seperti itu yang harus kita tidak lanjuti. Nah nanti, oh ternyata ini anak udah jalan, udah rutin seperti itu, senang, tapi kok masih ada anak yang sakit, sering sakit dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah Bapak Ibu Guru yang telah memberikan umpan balik terhadap rencana tidak lanjut saya. Nah mungkin ya kegiatan ini, program ini, paparan saya ini kita cukupkan sekian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Dan sekali langsung